Ya, bisa kalian lihat ini perjuangan banget ya menyusuri kali PJT ini ya. Akses jalannya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya J2P, yaitu channel yang mengulas tentang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Ya, kali ini saya sedang berada di kali PJT ya. Ini adalah awal kali PJT di belakang saya. Dan kali ini saya akan menelusuri ujung dari kali PJT ini yang tembus ke JBL. Ya, ini adalah awal dari kali PJT ya, tepatnya di Jalan Raya Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Jadi ini adalah awal dari kali PJT. Dan di depan saya ini masih banyak sampah. Tadinya sudah agak berkurang ya, tapi ini kayaknya sepertinya nambah lagi nih. Dan di depan sana banyak pemancing ya. Ya, bisa dilihat di depan saya itu banyak sampah ya. Ini sampah-sampah baru ini. Kalinya mulai bening sih, cuman sampahnya ya. Ini kalau nggak segera diangkut nanti sampahnya pasti masuk ke sungai. Tempat depan saya ini dulunya rumah ini. Bisa dilihat itu ya, sisa-sisa bangunannya. Oke, tepat di depan saya adalah jembatan pertama ya dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat ya. Jadi jembatan itu adalah akses ke perumahan Tricipta Sri Amur. Ya, bisa dilihat ya di sini ya. Sudah dibongkar. Nanti akan dibuatkan jembatan baru yang melengkung ya setelah Lebaran. Jadi ini adalah jembatan pertama ya dibongkar oleh KDM di kali PJT ini. Dari sini bisa kelihatan jelas tuh ya, jembatannya udah putus. Nah, ini jembatannya nih. Sudah dibekok kalau kata orang sini. Jadi mereka itu kalau keluar lewat jalan pintu belakang ya, di sana ya. Anak-anak gabus lagi pada main di sungai. Oke, dari jembatan pertama yaitu Tricipta Sri Amur tadi yang dibongkar oleh KDM, maka ini adalah jembatan kedua yang rencananya juga akan dibongkar. Kemudian di depan itu adalah jembatan ketiga yang juga rencananya akan dibongkar. Coba kita telusuri ya, kira-kira ada berapa jembatan ini yang akan dibongkar oleh KDM untuk kali PJT ini ya. Ya, masih di kali PJT ini adalah jembatan keempat yang akan dibongkar ya oleh KDM ya. Kalau mau nembus sampai ke kali CBL. Ini dulunya nggak ada air ya di sini ya, kebun ya. Sekarang udah ada air. Dan ini adalah jembatan kelima yang akan dibongkar di depan Tricipta Sri Amur Blok C. Wow, sudah retak-retak ya.
Jadi masih banyak yang mengutin puing-puing ya. Depan Bintang Siamur juga ada nih, ini jembatan ke-6 ya, yang menghalangi aliran dari Kali PJT ini. Kemudian di depan perumahan Cipta Garden Permai itu adalah jembatan ke-7. Ya kalau pemirsa bisa lihat sendiri, bentuk jembatannya semuanya seperti ini ya. Jadi dia emang ngeblok Kali PJT, kemudian menyisakan gorong-gorong ya, untuk aliran sungainya ya. Tapi nggak semuanya, dia hanya menyisakan, kalau bisa kita lihat itu sekitar 1,5 meter mungkin itu dari lebar kali ini yang 5 meter. Oke, kita lanjut ke depan ya. Masih di depan perumahan Permata Rizky. Jadi ini perumahan Permata Rizky, yang itu perumahan baru ya. Ini jalannya sudah mulai rusak ya, sudah mulai kecil dan sudah mulai rusak. Kita zoom ya. Jadi di sini jalannya sudah mulai rusak. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Rusaknya parah ya. Saat ini saya sedang berada di depan perumahan Pesona Sriamur Residen ya. Sepertinya ini sungainya di sini mulai menyempit ya. Dan di depan saya itu adalah jembatan 9 yang akan dibongkar kalau ingin meneruskan aliran ini supaya lancar ke Kali Cibel. Ya, jelas sekali di sini ya, ini sama seperti perumahan sebelumnya, ini hanya menyisakan gorong-gorong ya di Kali PJT ini ya untuk aliran sungainya. Masih di Pesona Sriamur Residen ya. Kalau kita lihat ini rumah elit ya, rumah 2 lantai ini ya. Tapi kita lihat ya, di depan perumahannya ini ada jembatan ya, ini masih Kali PJT, bisa dilihat ya. Itu hanya gorong-gorong kecil ya, sebesar 1 meter aja. Disisakan sebesar 1 meter aja ya untuk Kali PJT ini. Saat ini saya masih di Kali PJT ya, menyusuri Kali PJT ya. Jadi untuk sementara ini normalisasinya atau pengurukannya baru sampai di depan sana ya. Dan dari normalisasi yang baru dilakukan ini saya hitung ada 9 jembatan yang akan dibongkar ya, kalau mau normalisasi ini berjalan dengan lancar aliran sungainya. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan bahwa dari perumahan-perumahan yang di Kali PJT ini 1 meter ya, 1 atau 1,5 meter dari Kali PJT yang lebarnya 5 meter ya, kurang lebih hanya 1 meter untuk selokan ya. Sepertinya mereka itu sepakat ya hanya menyisakan 1 meter untuk selokan dari Kali PJT ini ya. Oke, masih di Kali PJT ini ya, bisa kita lihat itu sampah. Baunya nggak enak banget di sini. Nggak tahu kenapa sampah itu dibuang ya di aliran sungai ya.
Nah ini sampah nih, baunya nggak enak banget nih dibuang di aliran sungai PJT ini ya. Ini sampah-sampah baru ini. Bisa dilihat itu plastik-plastik baru di situ ya. Padahal jelas-jelas ini mau dinormalisasi, tapi malah buang sampah di aliran kali ya. Ya saya juga bingung ya, itu padahal buat mereka sendiri ya, ini dikeruk, dinormalisasi buat mereka sendiri, tapi mereka yang bikin ulah sendiri ya. Oke, sementara sampai sini ya pengerukannya ya. Pengerukan dari kali PJT ini sementara sampai sini, nanti akan dilanjutkan setelah Lebaran. Oke, kita lanjut ke depan ya. Kita lihat situasinya seperti apa. Masih di aliran kali PJT ini, di depan saya ada sampah lagi nih yang dibuang di aliran sungai ya. Jadi ini adalah kali PJT yang belum dikeruk ini. Seperti ini situasinya sebelum dikeruk ya. Banyak alang-alang yang menutupi sungai ya. Dan ini juga sampah ya. Jadi mereka teriak-teriak banjir, sementara mereka yang bikin banjir ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara buang sampah di kali, akhirnya timbul endapan atau sumbatan, dan akhirnya aliran airnya tidak lancar. Ya seperti inilah realitanya ya. Sangat miris sekali ya. Mereka yang teriak-teriak banjir, tapi mereka tidak peduli dengan lingkungan. Bisa kita lihat di sini ya, banyak sampah ini. Ini ada sampah lagi nih ya. Sampah dibuang di sini ya. Sampah dibuang di sungai ya. Bisa kita lihat itu ya. Nah itu sampah itu ya. Sengaja dibuang di sungai kali PJT ini ya. Parah banget sih ini ya. Dan ini juga yang dikeluhkan sebelumnya oleh warga sini ya, bahwa tidak ada penerangan nih di sepanjang jalan ini, jadi rawan begal. Ya mudah-mudahan dari Pemda Kabupaten Bekasi ini segera terrealisasi nih untuk lampunya agar bisa terang ya untuk jalan ini ya. Ini masih jalan Kong Isah ini. Oke, di depan saya itu di sana tuh ya. Itu ada perumahan Tera Damai ya. Ini ada eskapator juga di sini. Ya, itu adalah akses untuk perumahan Tera Damai ya. Ini jalan untuk akses perumahan Tera Damai. Dan di saat saya berdiri ini, di tempat saya berdiri ini dulunya adalah bangunan ya. Kios yang sudah dibongkar. Bisa kita lihat ya. Itu ada pondasi ya, pondasi baru ya. Tapi karena di sini sudah dibongkar, akhirnya itu nggak diterusin di sana ya. Oke, ini di depan perumahan Tera Damai ini, akses ke perumahan Tera Damai bisa kita lihat. Jalannya sudah bagus nih di depan perumahan ya. Yaitu banyak sepertinya di sini juga dulunya ada bangunan ya, dibongkar ya ini ya. Sini ada lapak dulunya. Ya ini kalau kita lihat juga di sini sudah dilakukan normalisasi ini. Karena itu salah satu eskapatornya ada di situ. Dan kalau kita lihat juga itu gorong-gorongnya sedikit ya, cuma segitu aja ya. Kita zoom ya. Ya itu ada gorong-gorong 1x2 mungkin ya. Tapi ini kayak jalan darurat sih, bukan jembatan ya.
Nah itu gorong-gorongnya tuh ya, yaitu ngeblok aliran dari kali PJT juga. Ya bisa kita lihat ini jalannya perumahan elit ini. Akses jalannya lebar ini. Ini adalah pintu belakang dari Tera Damai. Ini juga dulunya lapak ini, tapi sudah kebongkar. Dan ini adalah lanjutan dari kali PJT lagi ya. Jadi terhalang oleh jembatan yang tadi ya. Coba kita ke bawah ini. Ya bisa kita lihat ini bawahnya ini. Nah ini gorong-gorongnya ya. Jadi nggak lancar juga, salah satunya ini gorong-gorongnya terlalu sempit ya untuk aliran sungai ya. Ini ada 1 kali 2 ya. Jadi masing-masing gorong-gorong ini ukurannya 1 meter ya. Gak tahu kenapa ya di sini bangun jembatan pada kecil-kecil ya. Dan menghambat aliran sungai PJT ini. Dan bisa kita lihat juga ini sungainya nggak jalan ya. Atau mungkin jalan tapi pelan sekali jalannya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya masih di depan Tera Damai ya. Ya kita bisa lihat di sini belum dilakukan pembetonan ya. Jadi sampai di sini aja nih. Jalannya dicor. Dan setelahnya belum dicor sama mereka. Jadi ini termasuk akses untuk ke Tera Damai, tapi seperti jembatan darurat saja ya. Dan mereka tahu ya mungkin ya bahwa ini masih termasuk aliran dari kali PJT ya. Jadi tidak mereka bangun. Putus di situ ya jalannya ya. Ya kalau kita lihat emang lebar sih. Dari sini lebar sekali tuh. Nah, dari sini jelas ya. Terlihat ya. Belum mereka bangun ini ya. Masih termasuk jalan darurat aja. Masih dibuat jalan darurat aja. Oke, ini adalah jembatan ke-10 dari jembatan pertama yang dibongkar tadi ya oleh KDM beserta dengan jajarannya. Oke, kita lanjut lagi ke belakang ya. Oke, saya masih depan Tera Damai ya. Jadi setelah Tera Damai ini masih banyak bangunan liar yang belum dibongkar. Itu di depan itu masih banyak bangunan liar yang belum dibongkar. Dan di sini kalinya tidak terlihat. Lebih ke selokan aja. Oke, kita telusuri lagi jalan ke depannya. Masih area perkampungan, di sini masih banyak bangunan yang belum dibongkar di sini ya. Ini di samping kiri saya jelas-jelas ini bangunan di atas kali PJT ya. Wow, ini banyak sekali nih. PR-nya di sini banyak sekali ya. Nggak tahu ini jembatannya udah berapa lagi ya. Jadi ini hampir setiap rumah ada jembatannya ini.
Itu di samping kiri saya masih aliran kali PJT ya. Masih bisa dilihat itu aliran kali PJT-nya. Masih belum tersentuh di sini ya. Jadi jembatannya ada banyak sekali di sini. Lumayan makan biaya banyak ini kalau dilakukan pembongkaran di atas jembatan ini ya. Belum lagi bangunan-bangunannya ini. Ya itu bisa dilihat ya, bangunan liarnya masih banyak banget sekali. Di sini masih banyak banget bangunan liar yang belum dibongkar. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak sekali ya. Ya, di depan saya tidak salah lagi, ini adalah aliran kali PJT. Di sini bentuknya sudah selokan. Dan tempat saya berdiri ini adalah bangunan liar di atas kali PJT ya. Jadi ini kali PJT udah, kalau di sini ya sudah seperti selokan aja di sini ya. Ini saya masih di Desa Sri Amur. Ya, bisa kalian lihat ya, ini nih aliran kali PJT sampai jalan itu ya. Di depan saya berdiri bangunan ini. Dan di belakang saya pun sama berdiri bangunan. Ini sepertinya sebelumnya tempat cuci motor ini ya. Ya, masih di Desa Sri Amur ini. Sedang dilakukan pembongkaran bangunan ya. Di atas aliran kali PJT. Dan posisi saya sekarang ini sudah dekat dengan kali CBL ya. Jadi bisa kita lihat di depan sana belum dilakukan pembongkaran ya. Tapi ada beberapa dari warga yang sudah melakukan pembongkaran secara swadaya. Oke, nanti kita lanjut ke depan sana ya. Kita lihat situasinya ke depan sana. Ya, kali ini posisi saya tepat di depan perumahan Wahana Sri Mukti ya. Jadi di depan ini masuk Desa Sri Mukti. Dan di sebelah kiri itu masih masuk desa dari Sri Amur. Dan bisa kita lihat di depan perumahan ini jalannya hancur ya. Belum dilakukan pembetonan di sini ya. Dan bangunan-bangunan juga masih belum dibongkar ini. Ini akses dari kali PJT ini ya. Aliran sungai PJT masih belum dilakukan pembongkaran. Itu juga ada kandang ayam ya itu ya. Jadi di sini aja ya. Di sini jalannya sudah dilakukan cor ya, sudah dibeton. Kemudian di sini nih ujungnya nih belum dilakukan pembetonan ya, belum dilakukan pengecoran. Dan di sebelah kiri ini adalah aliran dari sungai PJT ya. Di sini masih belum dibongkar bangunan-bangunannya ya. Ini saya sudah dekat sekali dengan kali CBL ini. Oke, kita lanjut ke depan ya. Saat ini posisi saya depan perumahan Karnaen Residence. Gerbangnya bagus ya. Jadi perumahannya masih di ujung sana ya. Ini sih kemungkinan sudah dibeli nih ya. Biasanya mereka bangun perumahan itu dari ujung sana ya. Kemudian makin ke sini makin mahal, makin ke depan makin mahal. Ya, ini akses depan perumahannya ya, jalannya seperti ini ya. Kemudian di sebelah kiri saya ini masih aliran kali PJT ini. Sampai sana, sampai tembus ke kali CBL. Nanti kita susuri ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, bisa kalian lihat ini perjuangan banget ya menyusuri kali PJT ini ya. Akses jalannya ini loh. Ini depan kiri ini masih aliran kali PJT ya. Kita masih terus ke depan itu.
Oke, saya depan perumahan Sri Mukti Prime House ya, Desa Sri Mukti ya. Ayo, siapa yang rumahnya di sini, ayo. Ya, ini masih aliran kali PJT ya. Ini jalannya bagus ya. Ini jalan akses ke perumahan Sri Mukti Prime House. Oke, saya depan perumahan Sri Mukti Prime House ya, Desa Sri Mukti ya. Ayo, siapa yang rumahnya di sini, ayo. Ya, ini masih aliran kali PJT ya. Ini jalannya bagus ya. Ini jalan akses ke perumahan Sri Mukti Prime House. Ya, kita ke depan ya, kita susuri jalan ini ya, karena ini jalannya sudah bagus di sini ya. Yaitu akses ke perumahan juga ya. Ya, sepertinya ujung jalannya ada di sini ya. Ujung jalan dari kali PJT ini ada di sini ya, terus ke sana ya. Oke, ini adalah akhir dari perjalanan saya menyusuri kali PJT ya. Karena sebelah sana itu udah jalannya udah hancur-hancuran ya. Jadi sampai sini ya. Karena kalau menyusuri kali PJT ini sampai Cibel ke sana terus ya. Tapi jalannya udah hancur-hancuran itu. Jadi saya cuma sampai di sini saja ya menyusuri kali PJT ini ya. Ya, ini adalah tempat dari akhir perjalanan saya kali ini menyusuri kali PJT ya. Dan situasinya juga sudah malam ya. Sudah maghrib ya. Jadi terus ke sana itu untuk kali PJT ini langsung tembus ke Cibel. Dan bisa kita lihat di sini belum ada bangunan liar di sini. Jadi kalinya juga lebar ya di sini ya. Salurannya masih lebar ya. Nah, ini terus ke sana ya, tembus ke Cibel. Jadi ini aliran sungai PJT nih, di sini terlihat lebar ya. Dan itu seperti biasa ada sampah di situ, sampah juga di situ. Jadi banyak yang buang sampah di kali. Oke, demikianlah video saya untuk kali ini. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa komentar serta diklik tombol like-nya. Terus ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.